Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman da'iman ala syafi'ina wa maulana wa habibana wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala lafaz pujian dan sanjungan kita persembahkan hanyalah kepada sang pujaan tercinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untayan ini merupakan narasi terindah yang patut kita rangkai dalam lisan kita sebagai ucapan rasa syukur kita atas berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang telah terpatri di dalam hati sanubari kita. Salam dan salawat semoga berlimpah kepada sang junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi inspirator sekaligus menjadi pelaku sejarah peradaban, Nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan, dengan kata lain minaz zulumati ila nur, dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dengan menjanjikan barang siapa yang mengikuti ajarannya maka niscaya ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dewan Hakim yang terhormat serta para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bapak, Ibu, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk mengangkat sebuah judul syarahan, yakni konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Dewan Hakim yang mulia serta para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu, di mana hari berganti minggu, bulan berganti tahun, perkembangan manusia banyak mengalami perubahan dikarenakan kemajuan teknologi, informasi dan pengetahuan. Oh jamaah, perlu kita ketahui bahwa gadget yang kita gunakan setiap hari itu ada berkat ilmu. Televisi yang kita tonton setiap hari tidak ada dengan begitu saja, pasti ada yang membuatnya, dan yang membuatnya itu pasti memiliki ilmu pengetahuan. Dulu untuk mengirim pesan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun sekarang hanya dengan hitungan detik saja kita dapat mengirim dan menerima pesan tersebut. Hal itu dikarenakan kemajuan teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan manusia perlu menanamkan karakter yang baik, dan melalui karakter yang baik yang berlandaskan dengan Al-Quran akan menjadikan manusia yang intelek atau memiliki pemikiran yang unggul sehingga mampu memposisikan dirinya dalam menuntut ilmu pengetahuan. Begitu besar pengaruh ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita hadirin, hingga akhirnya Allah sendiri yang menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahil hamd.
La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum. Iya. Ulun Bilal. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Iya, ada tikam army jarina. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang terhormat serta para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa jika seorang insan ingin tinggi derajatnya di sisi Allah, maka syaratnya ada dua, yakni beriman dan berilmu pengetahuan. Ilmu tanpa iman akan sekuler dan iman tanpa ilmu akan tersesat. Sebagaimana para ulama yang mengatakan, tanpa ilmu manusia buta, tanpa harta manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia binasa. Dalam ungkapan tersebut dapat pula dipahami bahwa kehidupan akan menjadi lebih bermakna apabila dibekali dengan ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu pengetahuan yang jauh bisa dekat, yang usang bisa kembali mengkilat, bahkan yang susah bisa menjadi lebih mudah, alias it's so easy. Dewan Hakim yang mulia serta para hadirin dan hadirat yang berbahagia,
Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan berdasarkan iman dan ilmu yang telah diberikan kepada mereka, dan masing-masing mereka akan mendapatkan balasan atas amal-amal perbuatannya, yakni perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Ayat ini juga memberikan pandangan logis bagi kita bahwa ilmu yang kita dapatkan di bangku sekolah, perguruan tinggi maupun pesantren harus kita amalkan dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah maraknya tindak kekerasan, intoleransi dan berbagai perilaku keseharian, konsep pendidikan yang berlandaskan dengan Al-Quran menjadi hal yang relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dewan Hakim yang terhormat serta para hadirin dan hadirat rahimakumullah, selalu kita melihat dalam dunia nyata bahwa ada seorang anak yang di usia kecilnya dikenal sebagai anak yang rajin beribadah, taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya, disiplin dan menjaga waktu. Namun setelah beberapa lama tidak berjumpa dan berjumpa di usia dewasanya, kita sudah tidak menemukan sifat yang melekat pada dirinya di waktu kecil. Jangankan, dan sekarang kita melihat sifatnya yang berubah 180 derajat. Jangankan suara azannya yang dulu sering terdengar di menara masjid, hayya 'alas salah, datang ke masjid untuk melakukan ibadah saja sudah tidak pernah kelihatan lagi. Nauzubillahi min. Dewan Hakim yang terhormat serta para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Konsep pendidikan karakter yang berlandaskan pada Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengabadikan nama Luqman di dalam surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 yang berbunyi, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Allah. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. Iya. Aneh. Putus Ki? Enggak juga sampai di situ. Wahnan ala wahni wa fisalu. Oh ya Dede. Hoki. Fi amaini anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Fi amaini anishkur
Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Rabbi. Maha benar firman-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Lagi Maha Agung. Dewan Hakim yang terhormat serta para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menurut Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Luqman dengan sebutan yang indah. Menurut suatu pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman sebuah rahmat dan sebuah karunia. Kemudian Luqman menasehati anaknya, dan nasihat yang paling pertama dipesankan oleh Luqman kepada anaknya ialah hendaklah engkau menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya. Kemudian setelah menasehati anaknya untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, Luqman juga menasehati anaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dewan Hakim yang mulia serta para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Konsep pendidikan karakter yang berlandaskan Al-Quran seharusnya menjadi relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan. Yakni yang pertama, menjalin hubungan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta manusia yang wajib disembah dan haram untuk dipersekutukan. Yang kedua, menjalin hubungan baik antar sesama makhluk Allah yang diwakilkan oleh kedua orang tua kita, di mana atas berkat jasa-jasanya yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik kita, tidak akan pernah terbalaskan oleh setitik pun dari anaknya. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang paripurna, penebar kasih dan sayang. Kita akan menjadi manusia yang memiliki karakter yang berwibawa, bahagia membahagiakan di dunia dan bahagia dalam kenikmatan di akhirat. Amin ya rabbal. Amin. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami adalah konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita agar menjadikan karakter bangsa yang berwibawa dan karakter bangsa yang baik. Demikianlah syarahan yang sempat kami sampaikan. Sebagai pantun penutup, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Berjumpa lagi di Musyawarah Tilawatil Quran 3 provinsi di Kabupaten Bone. Amin. Akhiru kalam.
wassalam, unsur maqala wala tansur manqala, ihdinas siratal mustaqim, summa salam. Wassalamualaikum